Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita bermajelis dalam pembahasan kitab Al-Adhkar, ya, Hilyatul Abrar wa Sya'arul Akhyar fi Talkhisi Ad-Da'wati wa Al-Adhkar Al-Mustahabbati fil Laili wan Nahar, karya daripada Al-Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, di mana masih dalam bab yang sama, ya, bab tentang mukhtasarun fi ahrufini ma ja'a fi fadli dzikr ghair muqayyad bi waqtin, keutamaan zikir dan doa yang tidak terikat dengan waktu tertentu. Ya. Dan sekarang kita sampai pada riwayat yang kalau di sini ya riwayat yang ke-23, ya. Riwayat yang ke-23. Kita besarkan dulu. Ya. Riwayat yang ke-23. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, warawaina fi sahihi al-Bukhari, kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari, di Sahih Bukhari, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru, bahwa perandaian, ya, ya, artinya perandaian alladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru, perandaian antara orang yang berzikir kepada Rabb-nya, walladzi la yadhkuru, dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya, masalul hayyi wal mayyit, itu bagaikan perbandingannya antara orang yang al-hayy, orang yang hidup, wal mayyit, dan orang yang mati. Ya. Terus kalian dimuliakan oleh Allah, pada hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, dalam kitab Ad-Da'awat, dan juga hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ya, hadis ini juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Tapi di sini sengaja oleh Imam Nawawi menyebutkan secara khusus Bukhari sendiri. Ya. Padahal hadis ini juga ada dalam Sahih Muslim. Alasannya kenapa? Kenapa Imam Bukhari atau Imam Nawawi menyebutkan Imam Bukhari saja di sini, padahal juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Alasannya adalah karena lafaz yang beliau bawakan ini memang lafaz Imam Bukhari. Ya. Lafaz yang beliau bawakan ini memang lafaz Imam Bukhari. Ya.
Di mana di dalam Sahih Muslim, kalau di dalam Sahih Muslim lafadznya seperti ini, bahwa masalul baitil ladzi la yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la wal baitul ladzi la yuzkarullahu fihi masalul hayy wal mayyit. Itu kalau disebutkan dalam Sahih Muslim seperti itu. Bahwa perumpamaan rumah, ya, kalau disebut dalam Sahih Muslim itu rumah. Ya, kalau di sini orangnya langsung masalul ladzi yadhkuru rabbahu, orang yang berzikir kepada Rabbnya. Sedangkan di dalam Sahih Muslim itu disebutkan masalul bait alladzi yudhkarullahu fihi, perumpamaan rumah yang di dalamnya dilakukan zikir kepada Allah, dengan rumah yang tidak berzikir di dalamnya, masalul hayyi wal mayyit. Jadi perbandingannya sama. Hanya saja ini dibandingkan di hadis kita ini dalam Sahih Bukhari khusus berkaitan dengan orangnya langsung. Sedangkan dalam Sahih Muslim itu yang dibandingkan adalah rumah. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa zikir itu sendiri itu membawa bekas, ya, membawa pengaruh terhadap orang yang melakukan zikir itu sendiri, kemudian juga membawa pengaruh kepada tempat yang dilakukan untuk berzikir. Ya. Jadi keutamaannya itu kembali kepada orangnya dan juga kembali kepada tempat yang dia melakukan zikir itu. Ya, sebagaimana dalam riwayat Muslim ini. Baik. Nah, apa maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbandingan ini? Dan ini juga salah satu metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan, yaitu melakukan permisalan-permisalan, ya, darbul masal. Dan ulama dalam hal ini punya beberapa kitab, ya, khusus mengumpulkan hadis-hadis tentang permisalan. Ya. Misalnya Kitabul Amsal karya Ar-Romah Hurmuzi. Ya, Romah Hurmuzi itu punya kitab khusus tentang hadis-hadis permisalan. Ya. Dan sudah ada beberapa terjemahan dan tulisan-tulisan juga yang mengumpulkan hadis-hadis permisalan dalam bahasa Indonesia. Ya. Maka maksud daripada Darbul Amsal di sini, permisalan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah at-takrib ila dhihinis sami. Ini salah satu tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan adalah agar orang yang mendengar itu ada, ya, pendekatan-pendekatan tertentu yang bisa dia tangkap. Ya. Artinya ketika menjelaskan sesuatu, kadang kita memperhatikan metode kita dalam menyampaikan sesuatu yang kadang sulit dicermati, dicermati, itu mudah dicermati ketika dilakukan perbandingan terhadap sesuatu. Ya, ketika dibandingkan bahwa perbandingannya seperti ini dan seperti ini, itu semuanya adalah pendekatan bagaimana kita bisa menangkap dengan baik apa yang dijelaskan. Dan ini salah satu metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tujuannya. Nah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membandingkan antara orang yang berzikir, ya, sebagai orang yang hidup, ya, yang hatinya artinya hatinya itu hidup, hatinya bercahaya, ya. Dia benar-benar melakukan sesuatu yang diinginkan, ya. Artinya bisa mengontrol kehidupannya. Nah, begitulah orang-orang yang hidup. Ya, jadi orang yang hidup benar-benar lahir dan batinnya itu, ya, bisa diarahkan,
ya, bisa diarahkan orang yang hidup itu. Berbeda dengan orang yang tidak berzikir. Orang yang berzikir itu bagaikan orang yang mayit, orang yang mati. Ya, orang yang mati itu ya tidak ada gerakan, tidak hidup, kemudian ya, tidak bisa dikontrol. Ya, itulah perumpamaan orang yang mati. Ya, yaitu orang yang tidak berzikir itu diibaratkan dengan orang yang telah mati. Nah, dan perbedaan yang sangat jauh antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Maka begitu juga dengan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, itu perbedaannya juga sangat jauh. Ya, kalau kita bawa juga kepada apa namanya, kita bawa juga kepada riwayat Muslim, ya, riwayat Imam Muslim yang mengatakan perbandingan antara rumah yang di dalamnya diamalkan zikir dengan rumah yang tidak diamalkan zikir di dalamnya, itu ya juga perbandingannya antara hidup dan mati. Ya, jadi kalau kita mau menghidupkan hati kita, kita mau menghidupkan rumah kita itu, ya, nah, maka lakukan amalan zikir. Ya. Nah, karena kita adalah di bab yang zikir dan doa yang tidak mengenal waktu tertentu, ya, maka ketika kita ingin menghidupkan ya hati kita, ingin menghidupkan jiwa kita, ingin menghidupkan tempat ya itu tempat kita berzikir di depan rumah, ya maka lakukanlah zikir di dalamnya. Kita melakukan zikir pertama tidak mengenal waktu, kapanpun ya dan dimanapun. Ya, jadi di sini ya kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan dengan hidup dan mati. Nah, dari sini kita bisa lihat juga bahwa hidup dan mati seseorang itu bukan dilihat dari ya, dia bergerak atau tidak, bukan dilihat dari ya, dia sehat atau tidak, bukan dilihat dari ya, dia tua atau muda, ya. Tidak dilihat dari jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau wanita. Tapi ternyata kehidupan dan kematian yang menjadi apa namanya, yang menjadi patokan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang itu dikatakan hidup, seorang itu dikatakan mati adalah dengan zikir ini, adalah dengan zikir ini. Ya, zikir ini kalau kita mau membawa kepada makna umum ya termasuk ibadah-ibadah semuanya, ya termasuk ibadah-ibadah semua. Tapi kalau kita mau membawa kepada makna khusus ya berzikir, ya ibadah lisan dan hati yang telah kita jelaskan di awal pertemuan kita. Apa yang dimaksud dengan zikir? Ya, tapi zikir secara umum adalah ibadah. Ya, semua ibadah itu adalah zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun bisa juga kita maksudkan, ya, dan ini adalah makna yang apa namanya, makna khususnya yaitu zikir dengan lisan dengan hati yang hadir. Hati kita hadir dalam berzikir. Nah, itu perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Baik. Nah, ini riwayat yang ke-23. Sekarang kita pindah pada riwayat yang berikutnya, di mana kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa rawaina fi sahihi Muslimin, dan ya kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim juga an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwa seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, Alimni kalaman, alimni kalaman, bahwa ajarkanlah kepadaku sebuah kalimat. Alimni kalaman aquluhu, yang saya akan ucapkan,
Saya akan ucapkan. Saya ucapkan di sini, saya ucapkan sebagai zikir. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, mengisahkan kisah ini, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, katakanlah, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Jadi ini zikirnya, dengarkan baik-baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Subhanallahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Ya, jadi ini zikirnya yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada orang Arab Badui itu. Qala, maka orang Badui tadi mengucapkan bahwa haula'i li rabbi. Ya, haula'i li rabbi, bahwa semua kalimat tersebut adalah itu ditujukan kepada Rabbku, itu adalah suatu puji-pujian kepada Rabbku. Famali, maka mana bagian untuk diriku? Ya, mana bagian untuk diriku? Ya, seakan-akan Arab Badui ini mengatakan bahwa ya, dalam riwayat dalam zikir tadi ya hanya semuanya kembali kepada Allah. Ya, itu adalah puji-pujian saya kepada Allah. Itu adalah hak Allah. Nah, sekarang apa yang menjadi permintaanku? Ya, mana yang saya baca yang manfaatnya kembali kepada diriku? Ya, sebetulnya apa yang dibaca oleh Arab Badui tadi, yang diajarkan tadi itu ya sebetulnya tidak memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memang seharusnya kita puji. Ya, berikan puji-pujian. Nah, sedangkan kita inilah yang sebagai makhluk yang akan membutuhkan apa namanya? Ya, yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia bertanya, "Famali, apa yang menjadi bagian dari saya untuk saya baca dan kembali manfaatnya kepada diri saya?" Nah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengisahkan kembali bahwa Nabi SAW mengajarkannya, katakanlah, Allahumma, ini lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW yang manfaatnya bisa kembali kepada Arab Badui tadi. Bahwa Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, tunjukilah aku, dan berikanlah rezeki kepadaku. Baik. Nah, ini kisah ya antara Nabi SAW dengan Arab Badui tadi. Ya. Di mana diajarkan pertama adalah zikir, murni adalah zikir. Yang zikir itu ya berupa puji-pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Arab Badui ini sebetulnya ya ketika dia meminta zikir tertentu yang manfaatnya kembali kepada dirinya ya. Sebetulnya yang pertama ini adalah zikir yang sebetulnya juga manfaatnya kembali kepada diri kembali kepada diri Arab Badui itu. Ya. Karena ketika dia mengucapkan zikir ini, paling tidak dia akan mendapatkan pahala. Nah, pahala itu adalah sesuatu yang bermanfaat pada dirinya. Tapi maksud daripada Arab Badui ini, dia menginginkan sesuatu yang bisa dia minta langsung. Ya. Sesuatu yang bisa dia minta langsung, yang manfaatnya kembali kepada diri. Maka diajarkanlah zikir khusus berupa doa. Ya, zikir khusus berupa doa. Ya, kalau tadi itu adalah zikir umum, nah sekarang ini adalah zikir khusus yang berupa doa. Ya, makanya kitab ini ya, kitab Al-Baqiat ini memang mengumpulkan antara zikir dan doa. Ya, mengumpulkan antara zikir dan doa. Ya. Sebetulnya zikir dan doa itu ya maknanya mirip-mirip ya.
Maknanya mirip. Ya, zikir pun itu adalah doa. Ya, zikir pun itu adalah doa. Hanya saja doa yang kita maksud di sini, ya, yang diminta oleh Halab Badu ini adalah doaul masalah, ya. Doa yang sebenarnya meminta sesuatu, ya. Meminta sesuatu. Beda dengan doa yang dia panjatkan pada yang diajarkan pertama oleh Nabi SAW di sini adalah doa yang sifatnya umum, ya, zikir. Ya, adapun yang kedua ini adalah doa ul masalah, doa yang berupa permintaan khusus. Ya. Apa permintaan orang Badui tersebut yang diajarkan oleh Nabi SAW? Yang pertama adalah pengampunan dosa. Allahumma gfirli. Nah, di sini doa ini adalah umum. Allahumma gfirli di sini ya kita minta ampun atas dosa-dosa. Dan dosa-dosa yang akan diampunkan ketika kita membaca doa ini, ya, kalau riwayat-riwayat yang sebelumnya yang pernah kita baca yang berkaitan dengan pengampunan dosa, kita khususkan dengan dosa-dosa kecil, tidak termasuk di dalamnya dosa-dosa besar, karena dosa-dosa besar itu hanya bisa dihapuskan ketika seorang itu benar-benar bertaubat dan datang dengan syarat-syarat taubat. Adapun doa yang dipanjatkan dalam hadis ini, Allahumma gfirli, ini bisa mencakup sampai ya pengampunan dosa besar sekalipun. Ya, ketika seseorang mengucapkan Allahumma gfirli di sini, ya, maka termasuk di dalamnya adalah dosa-dosa kecil dan termasuk di dalamnya juga dosa-dosa besar ketika dia memang mempersyaratkan bahwa ya ketika mengucapkan kalimat ini dia benar-benar bertaubat dari dosa-dosa besar itu. Ya, jadi Allahumma gfirli di sini mencakup dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Ya. Warhamni. Ya, kemudian rahmatilah aku. Karena kita tentunya juga membutuhkan rahmat Allah. Ya, bukan sekedar ampunan saja, tapi rahmat Allah. Rahmat inilah yang akan memasukkan kita dalam surga atau membebaskan kita dari neraka. Maka ya, kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahdini hidayah. Ya, artinya berikan saya petunjuk. Petunjuk ini yang menjadikan kita menjalani kehidupan ini ya, tetap di atas usaha, ya. Ini ada semacam usaha kita menggapai rahmat Allah. Ya. Di sini memang diminta, tapi apa yang menjadi amalan kita, apa yang menjadi usaha kita untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu berada di atas hidayah. Ini adalah usaha. Artinya kita tidak meminta, kita juga meminta agar diberikan hidayah. Ya. Kemudian terakhir adalah warzukni. Warzukni di sini ya kita ketika ingin berada di atas hidayah, di atas petunjuk, ya tentunya membutuhkan ya berupa membutuhkan rezeki, ya, rezeki. Dan rezeki yang dimaksud di sini tidak selamanya rezeki itu berupa sesuatu yang sifatnya maddi, sesuatu yang sifatnya materi, ya. Rezeki di sini ya bisa berupa umur, bisa berupa waktu, bisa berupa pokoknya semua rezeki yang bisa mengantarkan kita ya senantiasa di atas petunjuk, ya, yang dengannya kita akan mendapatkan rahmat Allah. Ya. Jadi semua yang disebutkan dalam doa ini Allahumma firli warhamni wahdini warzukni ini saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama bahwa kita itu minta ampun atas dosa-dosa kita, ya. Dengan pengampunan dosa ini kita juga membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah kita berusaha dengan senantiasa berada di atas petunjuk hidayah. Ya, dan untuk bertahan di atas petunjuk dan hidayah kita butuh rezeki-rezeki yang bisa menjadi penopang kita bertahan di atas hidayah tersebut. Jadi semua ini saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Baik. Ini sisa 1 menit gimana? Kita cukupkan saja sampai di sini atau? Afwan Ustaz, keluar akunnya operator, bisa jadi lanjut sementara masuk operatornya lagi Ustaz. Artinya saya lanjut saja atau gimana? Nah Ustaz, silahkan dilanjut. Nanti akan lanjut sendiri? Insya Allah Ustaz. Iya. Berarti saya lanjut saja ya? Nah Ustaz.
Ini tidak akan mati sebentar. Karena saya yang jadi hosting. Ya Ustaz. Baik. Sekarang kita pindah pada riwayat yang berikutnya, riwayat yang ke-25. Warawaina fi sahihi Muslimin. Ya, kan juga meriwayatkan Imam Nawawi dari Sahih Muslim. Ya. An Sa'ad ibn Abi Waqqas. An Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, dengan sahabat yang sama. Sa'ad bin Abi Waqqas tadi di riwayat yang ke-24. Sekarang juga masih beliau di riwayat yang ke-25. Dan juga dalam kitab yang sama, Sahih Muslim. Ya. Baik. Di mana beliau mengatakan kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya kami dahulu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan aya jizu